pembelajaran biologi kita. Oke, materi selanjutnya dalam bab 2 itu adalah keanekaragaman hayati. Ya, nah, sesuai dengan namanya, kalau kita pilah satu-satu, keanekaragaman berarti beraneka macam, gitu ya, beragam, bervariasi. Sedangkan hayati adalah makhluk hidupnya. Jadi secara sederhana, keanekaragaman hayati adalah keberagaman dalam makhluk hidup. Oke, dalam materi kita keanekaragaman hayati, nanti ada beberapa topik yang akan kita bahas, mulai dari tingkat keanekaragaman hayati, kemudian kita juga bicara tentang keanekaragaman hayati di Indonesia ataupun di dunia, gitu ya. Kemudian kita lihat bagaimana manfaat dari keanekaragaman hayati, baik itu nanti secara produktifnya, secara ekonomisnya, ataupun secara ekologinya. Dan yang terakhir kita lihat nanti bagaimana apa sih kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi biodiversitas. Oke, Miss langsung saja ya. Sebelum kita masuk ke bagian yang pertama, ya, di sini akan Miss ulangi lagi kembali ya apa itu keanekaragaman hayati. Tadi keanekaragaman hayati adalah bermacam variasi dalam makhluk hidup, sesuai dengan namanya secara sederhana keberagaman dalam makhluk hidup. Ya kan? Kenapa dia bisa beraneka macam ragam? Ya, berarti itu nanti ada variasi yang dilihat, bisa bentuknya, bisa ukurannya, bisa dari warna, dari sifat-sifat yang lain dari makhluk hidup itu sendiri. Gitu ya. Kenapa ya bisa beraneka macam ragam, terjadi keberagaman makhluk hidup? Itulah nanti yang kita bahas dari berbagai tingkatan keanekaragamannya. Oke, kalau dilihat di sini keanekaragaman hayati itu sangat penting sekali bagi kelangsungan makhluk hidup. Dikarenakan apa? Ya kan, karena adanya saling keterkaitan antara jenis yang fungsional yang memungkinkan terjadinya keseimbangan dalam kehidupan, yakni melalui daur energi ataupun daur materi yang akan lebih kompleks lagi. Oke, kita beralih ke berikutnya. Oke, dalam pembelajaran kali ini Miss batasi ya materi kita, tidak semua satu bab akan Miss bahas. Kita khususkan untuk di tingkat keanekaragaman hayati. Untuk tingkat keanekaragaman hayati kita langsung bagi 3 golongan. Yang pertama adalah keberagaman gen, ya, kemudian keberagaman jenis, ya, dan yang ketiga itu nanti keanekaragaman atau keberagaman ekosistem. Jadi inilah 3 dari tingkatan keanekaragaman hayati tadi. Jadi ini nanti terstruktur ya, mulai dari struktur yang paling kompleksnya, ya, sebagai faktor identitasnya kita bahas di gen, ya, kemudian adanya variasi dari gen itu tadi kita bahas seperti jenis, dan keterkaitannya dengan lingkungan kita bahas pada keanekaragaman ekosistem. Oke, langsung saja Miss bawa kamu ke keanekaragaman gen. Sesuai dengan namanya gen, apa sih gen gitu ya? Ya, saya rasa kamu juga tahu ya kan, gen itu adalah faktor identitas gitu ya. Saya, kamu, ya, kita membawa gen orang tua kita. Jadi ada yang mewariskan sifat kita, ya kan, yaitu dari induknya atau orang tuanya. Oke, gen tersimpan di dalam yang namanya kromosom. Jadi setiap makhluk hidup itu punya susunan atau rangka gen yang sama, tetapi ekspresinya nanti itu berbeda, tergantung induknya mewariskan sifatnya. Kira-kira seperti itu untuk keanekaragaman gen. Oke ya. Jadi disimpulkanlah bahwa keanekaragaman gen itu merupakan faktor identitas yang dibawa dari orang tuanya, ya, yang diekspresikan melalui dari kromosom ataupun DNA kita bilang ya, yang membawa ekspresi yang berbeda pada setiap makhluk hidup. Kita contohkan saja ya, Nak ya. Kita contohkan saja, misalnya kamu lagi ke halaman rumahmu atau ke melihat sekitarnya gitu ya, ada tanaman mawar gitu ya, ada tanaman mawar, ada mawar, oh ini mawarnya daunnya bunganya, bukan daun, bunganya warna merah, kemudian ini mawar juga, tapi kok kelopak mawarnya berwarna kuning, dan yang satu lagi kamu jumpai mawarnya berwarna putih, kok bisa ya, gitu ya. Ya, kenapa bisa? Yaitu dia tadi adanya variasi di dalam gen-gen itu tadi. Walaupun sama kemasannya, tetapi dengan ekspresi yang berbeda itu memunculkan sifat yang berbeda. Seperti halnya saya, kamu, kita sama-sama ya manusia atau anak kembar sekalipun, walaupun mereka mirip, tetapi masih ada faktor pembeda di antara mereka berdua. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi bisa dipahami
yang lebih dikenal dengan istilahnya varietas, ya, yang membuat ekspresi setiap gen itu berbeda-beda. Tetapi ingat juga ya Nak ya, walaupun itu diwariskan dari orang tuanya, gitu ya, tetapi gen juga nanti dipengaruhi oleh lingkungan. Ya, jadi gen juga dipengaruhi oleh lingkungan. Misalnya kamu pengen menanam buah mangga temanmu, yang kamu tahu itu buahnya besar. Tiba-tiba kamu bawa ke lokasi atau ke daerahmu, ternyata buah mangga ini nggak sama seperti induknya, gitu ya, berukurannya lebih kecil. Jadi dia variasi gen selain dari kata induk itu juga berinteraksi dengan lingkungannya. Oke, lanjutkan keanekaragaman jenis. Oke, tadi dalam satu spesies itu banyak beraneka macam ragam, gitu ya. Misalnya tadi yang dicontohkan bunga mawar, bukan hanya di bunga mawar saja. Kalau di buah-buahan juga banyak, dari pisang-pisangan misalnya, ya kan? Kita kenal ada pisang barangan, misalnya, atau ada nanti namanya pisang Banten, pisang Mas, atau pisang raja, gitu ya. Sama-sama pisang, tapi punya rasa yang agak berbeda atau bentuk ukuran yang berbeda, apalagi dengan pisang Ambon, gitu kan? Jadi bukan hanya pada tumbuhan saja atau bunga-bunga jenis bungaan, buah-buahan, kamu sendiri, kita manusia juga bervariasi. Walaupun kembar tadi dicontohkan juga berbeda. Oke, lanjut ya, jenis. Yang namanya jenis berarti ini sudah berbeda sekali gitu ya. Dalam satu spesies saja bisa ada variasi, belum lagi yang ini kita ya bicara tentang jenis. Oke, ketika kamu berada di lingkungan sekolah, bisa saja kamu ke lingkungan sekolah, ada tumbuhan, kemudian kamu lihat ada kucing, gitu ya. Kemudian belum lagi ada beberapa serangga yang menempel pada si tumbuhan tadi, gitu ya. Oke, kemudian masuk lagi ada beberapa mungkin unggas, gitu ya. Ada beberapa serangga yang beda-beda, misalnya semut saja, gitu kan. Ada beberapa tipe semut, gitu ya. Jadi antara beberapa jenis tadi itu kan sudah berbeda. Kalau tadi dalam satu gen itu bisa mengekspresikan beraneka macam ragam, kalau ini sudah berbeda lagi ya Nak, antara jenis yang satu dengan jenis yang lainnya. Misalnya pohon mangga, pohon rambutan, ya, pohon cempedak, gitu ya, sama-sama pohon tapi sudah berbeda jenis. Atau hewan, ada kucing, ada anjing, ada ayam, sama-sama hewan tapi mereka berbeda jenis. Intinya kalau dikatakan keanekaragaman jenis, apabila melakukan fertilisasi dalam biologi itu tidak menghasilkan keturunan, gitu ya. Jadi itulah maksudnya dari keanekaragaman jenis. Oke, yang berikutnya adalah keanekaragaman ekosistem. Seperti pengertiannya, ya, ekosistem adalah berbagai macam jenis, gitu ya, berbagai macam jenis individu yang berinteraksi dengan lingkungannya, gitu ya. Jadi untuk ekosistem ini sendiri itu dipengaruhi oleh makhluk hidup yang tinggal di dalamnya, ya. Kemudian faktor wilayah juga berpengaruh, ya. Untuk ekosistem sendiri kan ini nanti ada dua, ya. Ada yang alami yang memang terbentuk sendiri di alam karena keberadaan organismenya, ya, misalnya aja padang rumput, gitu ya. Kemudian hutan hujan tropis, padang lamun, estuari kalau yang di lautan, laut dalam, gitu ya Kak ya. Jadi setiap masing-masing ekosistem ini itu tidak sama organisme yang menempatinya, gitu ya. Misalnya kalau yang paling banyak keanekaragaman hayatinya itu adalah pada hutan hujan tropis dengan wilayah yang tropis, ya. Contohnya kita Indonesia, kita berada di daerah Khatulistiwa, kita hanya punya 2 musim, mengakibatkan curah hujan yang tinggi. Berarti kita punya banyak hutan hujan tropis, kaya akan tumbuhan yang beraneka macam ragam, ya, mulai dari yang tumbuhan yang merambat di daratan sampai yang tumbuhan yang menjulang tinggi, gitu ya Kak ya. Ya, kemudian ekosistem yang satu lagi adalah ekosistem buatan, ya, ekosistem buatan yang sengaja dibuat manusia. Apa ya contohnya? Misalnya saja ada ladang, kemudian ada kebun, ada sawah, gitu ya. Kalau kita bandingkan antara ekosistem alami dengan ekosistem buatan, yang paling banyak keanekaragamannya adalah ekosistem yang secara alami terbentuk. Tetapi kalau dilihat dari keberagaman gennya, itu yang paling banyak adalah ekosistem buatan. Oke, Miss rangkum pembelajaran kita hari ini, ya. Miss rangkum pembelajaran kita hari ini untuk beberapa poin. Yang pertama, keanekaragaman gen itu dibentuk karena ada gen yang diwariskan dari orang tua atau berdasarkan pewarisan sifatnya, ya, dimana ya gen akan mengekspresikan berbagai makhluk hidup yang berbeda yang satu dengan yang lainnya, gitu ya. Oke, yang kedua adalah keanekaragaman
keanekaragaman jenis. Kalau yang keanekaragaman jenis ini berdasarkan atas morfologi ataupun anatominya. Yang dikasih contoh sedikit ya, misalnya kucing gitu ya, kemudian harimau, singa, ya mereka sama-sama, kalau kita bandingkan kucing kita singkirkan dulu ya, misalnya dari golongan Panthera lah ya, harimau, Panthera tigris gitu ya, kemudian singa, Panthera leo, sama-sama Panthera tapi sudah berbeda jenis gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir keanekaragaman ekosistem ya, ini berarti pengaruh antara makhluk hidup dengan lingkungan yang saling berinteraksi membentuk lingkungan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Oke, itu saja pembelajaran dari saya untuk hari ini di biologi kelas mengenai keanekaragaman hayati khusus di tingkat keanekaragaman ekosistem. Tetap semangat walaupun belajar di rumah.